Mi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu Arabiyyun faqala matas sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'il anis sa'ah qala ma ha ana ya Rasulullah qala fa idza duyatil amanatu fantadiris sa'ah faqala kayfa idu'atuha qala idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. An Abi Hurairah, hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan bainama Rasulullah ing dalam ari kalane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin ing dalam sijine majelis yuhaditsu beliau menyampaikan nasihat-nasihat al-qauma kepada sahabat-sahabat beliau. Ja'ahu tumadaan tumaka sapa Arabiyyun wong kampung, wong Badui. Faqala tumuli takon sapa Arabi mau matas sa'ah. Ngata iku kapan to as-sa'atu utawi dina kiamat. Famada mongko lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaditsu menceritakan agama, enggak gubris beliau, bawahnya masing beliau tetap fokus ngajar. Faqala ba'dul qaum, mongko sebagian sahabat mengatakan sami'a ma qala fakariha ma qala. Sami'a Nabi dengar ma qala apa yang dia ucapkan laki-laki Arabi tadi. Fakariha akan tetapi sengit benci sinten Nabi maqala ma ing apa qala kang ngucapake sapa Arabi. Wa qala ba'dhum lan komentar sapa sebagian kaum kang liya balam yasma bale orang krungu sinten Nabi hatta idza qada sehingga ari kalan wis rampung sinten Nabi haditsau ing wejangan-wejangan Nabi. Kala Nabi dawuh aina urahu sa'il. Aina ing ndi panggonan to urahu ningali sapa ingsun. Sapa sailu. Wong kang takon anis saati saking dina kiamat. Aina urahu, di mana aku melihat dia? Mana yang nanya tadi mana? Terkait pada ongel ya kan. Urahu den tinggalake sapa ingsun hu. Wong kang takon, asailu, sapa asailu? Dobelan. Asailu to wong kang oh ya. Asailu utawi wong kang takon. Aina iku ing dalem di panggonan ta rohu den tinggalake sapa ingsun hu ing wong takon asailu utawi wong kang takon mutada dari aina. Takonane saati saking dina kiamat pola wong kang takon tadi Arabi tadi mengatakan ha ana ikilah ingsun ya Rasulullah, hak tambi. Oh, aku ya Rasul. Qala Nabi bersabda, apa itu? Kiamat itu bagaimana? Kapan hari kiamat terjadi? Maka beliau menjawab, fa idza duyatil amanatu fangtadiris sa'ah. Fa idza duyat hari kalian disia-siakan. Den sia-siake apa amanatu amanah apa saja? Ketika amanah telah disia-siakan, fangtadir maka ngenteni sapa sira as-sa'ata ing dina kiamat wis eda. Faqala takok meneh sapa Arabi kaifa idu'atuha. Kaifa iku hal keprito idu'atuha utawi nyak-nyakake amanah iku bagaimana? Yang dikatakan menyanyiakan amanah itu bagaimana? Entah kita dititipi, terus kita rusak, kita habiskan, kita hilangkan. Termasuk ada yang lebih umum lagi. Apa itu? Idza wusital amru ila ghairi ahli fangtadiris sa'ah. Idza wusita dikalan enten serahake
apa lamru suwijine perkara ila ghairi ahlihi maring sak liyane wong kang ahline perkara mau iku jenenge nyake amanah. Fangta diri sa'ah mongko ngenteni sapa sira as-sa'ata ing dina kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berada di tengah-tengah sahabat ngajar mereka menyampaikan nasihat-nasihat beliau menerangkan agama hukum-hukum agama, datang seorang laki-laki kampung, datang tanpa basa-basi langsung nanya, ngomong-ngomong kiamat kapan nih? Bahasa kita kan itu. Jadi nggak salam nggak apa, mata sah. Ngomong-ngomong kapan kiamat nih? Dengar gitu Rasulullah ya nggak gubris, masih ngomong dengan sahabatnya. Famado Rasulullah yuhaditsu. Terus Rasulullah tuh ngomong terus dengan sahabatnya nerangkan agama itu. Ngajarnya itu dilanjutkan. Akhirnya sahabat tuh pada bisik-bisik sendiri. Sebagian mengatakan sami'a maqala fakariha maqala. Rasul dengar sebenarnya tapi nggak senang dengan apa yang diomongkan orang yang baru datang ini. Ya, sahabat ya ada yang bisik-bisik ya, ada dalilnya bisik-bisik belakangnya. Sebagian mengatakan balam yasma, enggak dengar Rasulullah. Jadi ada yang bilang enggak dengar, ada yang bilang dengar. Biasa ya kan. Sampai kata Abu Hurairah, Rasulullah menyelesaikan nasihat-nasihatnya. Langsung Rasulullah nanya, aina urahusail anis sa'ah. Mana tadi? Orang yang nanyakan dari kiamat tadi mana? Datang-datang kok nanya kiamat. Mana tadi? Mungkin banyak waktu itu. Sehingga kok beliau kan sampai nanya lagi berarti kan banyak orang itu. Kalau cuma 5 orang begini terus ada yang datang nanya kan, oh mau jelas-jelas itu kok. Iya kan? Berarti mungkin di situ banyak orang asing yang nggak dikenali. Kalau semua dikenali terus yang nanya dikenali kan nggak perlu nanya. Atau mungkin semua dikenali kecuali satu yang nanya kan, oh itu berarti tadi itu yang orangnya wajahnya asing tadi itu. Berarti di situ banyak orang lama, banyak orang baru, banyak orang yang tidak dikenali. Jadi wajahnya mungkin agak mirip-mirip begitu ya. Mana tadi? Yang nanya tadi mana? Teriak dia. Ha'ana ya Rasulullah. Ha'ana ya Rasulullah. Tambih. Ha itu peringatan. Ha kada. Ha tambih. Mengingatkan. Duh. Ingsun ya Nabi. Apa kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalimat peringatan itu apa? Hak warning namanya ini. Ha kada. Ha kada. Haknya tambih. Kafnya huruf cer. Hadanya isyarah gitu. Ha kada itu 3 kalimat itu. Hakada itu. Hak tambih, peringatan. Hei. Duh. Niki loh. Apa bahasa Indonesia ini? Apa itu? Ya, pokoknya gitu. Enggak tahu. Jadi ada kalimat-kalimat. Niki loh. Lo gitu ya. Niki loh, kula niki loh Nabi. Kula niki loh. Nah, lu gitu. Ini anak peringatan. Itu kan lu itu enggak ada bahasa terjemahnya ke bahasa Indonesia apa ke bahasa Arab kan enggak ada tuh. Lu kamu toh itu. Apa? Lu itu apa bahasa Arabnya? Enggak ada. Pokoknya ya gitu. Kalau orang Jakarta kaget itu ngomongnya apa? Ente bro ya. Ada bro ada iya ya. Bahasa tambahannya itu. Ini saya ya Rasulullah niki lho kula teng mriki. Maka Nabi mengatakan, kamu nanya kiamat ya? Nanti ketika amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah
kiamat itu udah sebentar lagi itu. Gimana kok amanah kok disia-siakan ya Rasulullah? Yaitu ketika satu urusan, satu perkara atau jabatan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka itu sudah tanda-tanda kiamat, tinggal sebentar lagi. Ya sudah, zaman kita ini sudah komplit sudah. Ya. Kalau kamu nanya tanda-tanda kiamat, ya kita ini sudah komplit, dari ini sudah komplit pokoknya. Semua hadis-hadis sudah komplit. Yang kecil-kecil itu sudah komplit. Orang Islam pada lomba-lomba bikin masjid, menghias masjid, ya. Tapi enggak mau ke masjid, tanda kiamat, ya kan? Banyak orang durhaka kepada orang tua, tanda kiamat. Perzinahan, khomer, judi, merebak merajalela, tanda kiamat. Berpakaian tapi seolah-olah enggak berpakaian, tanda kiamat. Agama, kehidupan sunnah dianggap asing, tanda kiamat. Ya kan? Perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tanda kiamat. Sering gempa bumi, musibah, kematian begitu cepat, al-harju. Itu juga tanda kiamat. Iya tak? Hukum-hukum sudah tidak dilandaskan kepada agama, Quran, hadis, itu tanda kiamat. Orang-orang kampung lomba-lomba bikin bangunan, itu tanda kiamat. Ternyata tanda kiamat nggak jauh. Maksudnya apa? Yang bikin kita sendiri. Iya kan? Ya. Orang kampung lomba-lomba bikin bangunan, ini lomba-lomba juga ini, ya kan? Yang bikin siapa berarti? Kita sendiri, gitu. Komunikasi dekat jauh sekarang sama saja, bisa sudah pakai medsos, itu tanda kiamat. Rasul mengatakan nanti suatu saat di akhir zaman orang keluar rumah langsung dia bisa tahu kejadian di seluruh dunia. Sudah diomongkan zaman dulu. Sekarang nggak perlu keluar rumah, di dalam kamar pun bisa sekarang. Ya kan? Loh, Nabi kurang hebat apa itu? Waktu itu orangnya bingung kan? Coba kamu bayangkan waktu itu, gimana ceritanya ya? Orang keluar rumah bisa tahu berita seluruh dunia. Ya kan? Sebelum ada TV, sebelum ada radio, kita ini nggak tahu berita apa-apa loh, Sob. Tiba-tiba beras harganya naik, kan itu kan? Tiba-tiba bensin nggak ada. Waktu itu juga belum motor, juga belum banyak. Coba tanya bapak-bapakmu itu. Saya masih ketemu ya. Di satu kampung ini dulu yang punya TV satu gitu kan. Kan gitu kan. Yang punya TV kayak mewah gitu. Sekarang ini waduh ya. One to one. Ya. One by one. TV punya, ya kan. HP punya. Wifi-nya punya. Pulsanya juga punya, komplit pokoknya. Kiamat semua ini. Ternyata yang bikin tanda kiamat tuh kamu loh. Mungkin umpamanya kita yang nanya ini, ya Rasulullah kapan kiamat? Ya kamu itu yang bikin itu. Enggak usah nanya-nanya. Yang bikin tanda kiamat ya kamu itu. Iya dah. Pejabat-pejabat, bukan ahlinya sekarang. Kebanyakan itu sudah rata. Sekarang orang jadi pejabat itu mau jadi pengabdi masyarakat atau cari gaji? Cari gaji. Sehingga berebut itu. Bukan siapa yang layak, siapa yang pantas, ya kan? Yang paling canggih itulah yang bisa berhasil itu. Itu udah umum itu. Yang paling banyak amplopnya, kan gitu kan? Yang paling banyak gengnya. Orang zaman dulu ingin jadi raja, ingin mendirikan kerajaan, perang betulan. Artinya dia udah jago perang. Perang menang, perang menang, perang menang, perang menang, jadi raja.
berarti sudah disia-siakan gitu ya. Punya kitab nggak dibaca itu kan disia-siakan namanya itu. Ya, kan? Punya duit malah beli HP nggak beli kitab itu nyanyiakan juga itu. Sehingga tanda kiamat siapa yang bikin? Ya kamu sendiri itu. Kok nanya? Waktu itu memang pantas lah Arabi ini nanya itu ya. Jadi nanti kalau kamu pulang ke rumah loh, ada orang bahas kiamat-kiamat itu, enggak usah jauh-jauh, Pak. Kamu itu loh yang bikin tanda kiamat itu. Gitu kan? Orang pada pemalas, lebih suka berangan-angan, ya kan? Daripada berusaha. Tanda kiamat juga. Itu orang yang anganannya lebih jauh, lebih tinggi daripada umurnya, daripada kekuatannya, kan itu kan? Kiamat juga itu. Lah mungkin malah yang kelihatannya bikin kiamat perang Ukraina Rusia, malah enggak itu, malah enggak masuk itu. Jadi kita malah gunjing yang sana ternyata enggak, kita yang diam-diam ternyata malah iya. Gitu. Mungkin termasuk tanda kiamat itu suka utang tapi enggak bayar, itu mungkin tanda kiamat juga itu. Namanya berlomba-lomba bangunan kemewahan tuh gimana tuh? Ya orang sebenarnya nggak mampu tetapi memaksakan diri. Beli rumah nggak mampu, kredit rumah. Itu kan namanya lomba itu. Namanya lomba itu kan lomba lari. Itu berarti kamu berusaha betul menghabiskan tenaga kamu untuk lari. Sehingga bisa biar menang gitu kan. Nggak ada orang lomba lari santai, nggak ada gitu. Iya kan? Dia akan berlatih. Lomba cerdas cermat. Ya pokoknya latihan betul. Lomba bangunan, lomba bangun membangun. Nah, kalau kemampuan dia dilaksanakan namanya nggak lomba. Berarti dia akan berusaha di atas kemampuan dia. Nggak kuat beli motor, kredit motor. Nggak kuat beli mobil, kredit mobil. Ya. Sekarang nih umroh aja ada yang sistem arisan, kredit, bayar belakangan. Ada yang naik haji, ya kan, nggak mampu, utang dulu baru naik haji. Ada yang begitu. Ada. Siapa? Kawan-kawan saya. Nggak mampu naik haji. SMS saya, Ustaz mau utang 50 juta Ustaz. Minta uang 50 juta kenapa? Utang saya masih banyak gara-gara haji kemarin. Gara-gara haji malah banyak utang. Haji itu kan manis tato'a ilaihi sabila. Nggak mampu ya sudah. Nggak ada kewajiban itu. Wajibnya kalau kamu sudah mampu, aman perjalanan, kesehatan terjamin, kan gitu kan? Gitu? Nah. Ya kayak sekarang ini, kapan wajibnya sholat subuh? Ya nanti setelah fajar itu. Sebelum fajar ya nggak wajib. Ya kayak haji, kapan wajibnya haji? Kalau sudah mampu, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Begitu utangnya numpuk, bingung. Wahyu Misbah mikir, masa kula saged haji kan. Ya maca wae sing ngokeh ra haji dhewe. Kalau kamu ingin haji caranya gampang, ingin apa-apa caranya gampang. Ya kan? Doa malam istiqomah selama 3 tahun. Pasti kabul. Ya. Sholat minimal 2 rakaat tengah malam. Entah itu hajat, entah itu tahajud. 3 tahun istiqomah kamu absen itu. Terus doa itu. Apa yang kamu inginkan itu. Makbul itu. Nah itu perlu diperhatikan itu. Loh gimana absennya Ustaz? Ya itu nggak mudah loh 3 tahun itu. Saya ingin ke Yaman. Caranya gimana? Doa 3 tahun. Saya ingin ini. Doa. Menjadi presiden boleh Ustaz? Doa aja silahkan aja. Iya kan? Tiba-tiba orang pada mati semua tinggal kamu sendirian di Indonesia. Jadi presiden kamu. Iya. Tapi kalau kamu jadi presiden, artinya itu tanda kiamat. Lah gak ahlinya kamu kok, kan gitu toh. Gak ahlinya kok memaksakan diri. Berarti kamu termasuk yang bikin tanda kiamat itu.
Suka nuduh-nuduh ke sana ke sini, ternyata kita sendiri yang tanda kiamat. Babu man rafa sautahu bil ilmi. Babu man bape wong rafa kang ngangkat banterake sautahu ing swarane man bil ilmi kelawan pembahasan ilmu. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala beliau dawuh takhallafa wis ngeri sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam anna saking rombongan kita fi safratin ing dalam siji safar naha kang safar sapa kita ing safrah ing safrah fadrokana tumuli nyusul sinten Nabi ing kita. Waqat arhaqatna as-sholatu teman-teman wis ngenani kita apa salat. Bengok ya sini. Intinya udah datang waktu salat itu, murohik. Ya. Wa nanu hale utawi kita iku natawaddu wudu sapa kita kabeh. Wudu sapa kita kabeh fajalna tumuli. Memulai sapa kita. Fajalna tumuli mulai sapa kita memulai. Iku namsahu ngusap sapa kita. Ala arjulina ing atase sikil-sikil kita. Panada tumuli dawuh sinten Nabi bengok berteriak. Panada tumuli dawuh sinten Nabi dengan berteriak bengok. Bi a'la sautihi. Teriak itu bahasa Jawane bengok ya kan. Ojo bengok-bengok. Jenenge jan teriak-teriak. Bi a'la sauti kelawan suara beliau sing paling banter. Apa yang beliau ucapkan? Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun kecelakaan lil aqabi kanggo pira-pira tungkak. Tumit. Minan nar saking geni neraka. Diulang 2 kali atau 3 kali itu. Wailun lil aqabi minan nar. Marotaini aw salasan. Marotaini rong ambalan aw salasan utawa 3 ambalan. Jadi pada wudu ceritanya itu tumitnya itu enggak diratakan, airnya itu kurang. Jadi waktu itu kalau orang wudu itu dari depan gini kan. Jadi sininya enggak diperhatikan, yang belakangnya sini. Maka itu neraka. Nah, kalau wudhu itu ratakan. Itu loh tumit-tumitnya itu loh. Kok pada nggak kena air wudhu tuh gimana itu? Diperhatikan tuh. Celaka-celaka. Neraka itu. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak rata wudhunya. Ancamannya neraka. Sekali. Babu tarhul imami al-mas'alata ala ashabi liyahtabira ma indahum minal ilmi. Babu tarhul imam atau tarhil imam boleh. Bab melemparkannya seorang imam. Melemparkan. Toroha itu melempar. Al-mas'alata ing masail, masalah agama. Pertanyaan agama, masail. Al ashabi yang atase bolo-bolone imam. Liyahtabiro supaya nguji sapa imam ma ing ilmu pengetahuan ing dahum yang dalam sisine ashab minal ilmi nyatane saking ilmu pengetahuan Anini Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dia mengatakan qala sampun dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna minasyajari temen sutune iku setengah saking
pepohonan. Pohon-pohon. Sajarotan opo sajarotan. Suwijine wit. Isimnya inna itu sebenarnya. Inna sajarotan gitu asli. Layas kutu ora gugur, ora rontok. Layas kutu ora rontok. Apa warokuha godhong-godhonge sajarah. Wa inna halan temen sedune sajarah iku mitul muslimi sepadane permisalane wong Islam. Fahaditsuni ma hiya fahaditsuni mongko cerita sapa sira kabeh ni ing ingsun ma hiya apa to iku wit mau. Nabi nanya, ada satu pohon yang hebat ini. Daun-daunnya itu tidak pernah rontok. Itu mirip dengan orang-orang Islam. Kokoh gitu. Orang Islam tuh begitu. Ayo, siapa yang tahu? Pohon apa itu? Gak ada yang jawab. Fawaqa'an nasu fi sajaril bawadi. Fawaqa'a mongko tumibo, bedek, menebak. Aslinya waqa'a jatuh ya. Nanti sini nebak. Di dalam hati tapi. Fawaqa'a, bedek-bedek pokoknya. Fawaqa'a mongko nebak sopo'an nasu. Orang-orang yang hadir di situ pada waktu itu fi sajaril bawadi. Jawabannya yang dalam pohon-pohon lembah-lembah yang di hutan sana. Qala Abdullah, maka Abdullah mengatakan waqa'a fi nafsi annaha nakhlah fastahyaitu. Waqa'a terjadi fi nafsi yang dalam awak ingsun. Bedekanku, tebakanku waqa'a menebak fi nafsi yang dalam awak ingsun annaha temen sune pohon mau an-nakhlah itu adalah kurma. Fastahyaitu tumuli isin gak gelem jawab. Cuma di dalam hati saja. Kan tapi malu. Orang-orang tuh nebak itu lah pohon-pohon yang di hutan sana nggak tahu pohon apa lah ya. Pada nebak ini. Nah, aku udah nyangka itu nggak bener itu. Pasti ini kurma ini gitu kata Abdullah bin Umar ya kan. Tapi nggak berani jawab. Tuma qalu tumuli padha ngucap sapa sahabat haditsna mahya ya Rasulullah. Haditsna sampaikan kepada kami. Mahya, pohon apa itu? Ya Rasulullah. Qala Nabi menjawab, "Hiya an-nakhlatu." Pohon itu adalah pohon kurma. Wah. Tebakan Abdullah bin Umar tepat, tapi enggak disampaikan. Ya, malu. Kalau disampaikan dapat nilai 100 itu. Nah, dapat doa khusus ya. Nah, berarti kan tebak-tebakan itu ada dalilnya ini nih, ya kan? Imtihan ada dalilnya liyahtabiro ma indahum minal ilmi. Ayo, kan? Siapa yang tahu ini? Siapa yang tahu itu? Ada dalilnya ini. Nah, Rasulullah juga pernah bikin tebak-tebakan berarti. Ya tak? Tapi tebak-tebakannya kan ilmu tadi. Bukan asal tebak-tebakan. Pak Jokowi kan sebutkan nama-nama ikan. Wah, orang Jawa bingung nggak pernah makan ikan, iya kan? Tapi kalau orang Sulawesi Kalimantan nama ikan, wah cepet ya. Orang Dalen Prodadi nggak pernah makan iwak, ngertine kutuk, lele, wader, bingung wis entek, ya kan? Kutuk, lele, wader, apa neh? Sepat, mujair, ya nek lokal semua itu ya kan. Selain itu, opo kuwi? Opo kuwi enek? Nek bluduk kuwi enek. Itu mirip kutuk. Mirip kutuk apa mirip sepat? Mirip mujair. Tapi neng pasar ya. Mancing enggak? Oh, mancing ya. Itu malah yang Sulawesi nggak kenal itu ikan apa itu. Mereka taunya apa? Tongkol, bandeng, cucut, ya kan. Apa lagi?
kakap. Yang dimakan mentah tuh kakap ya. Kamu malah nggak tahu lele, nggak tahu ya. Kutuk nggak tahu. Kutuk tuh gabus, tapi yang asli. Ini kecamatan apa? Kecamatan Gabus. Kenapa dulu banyak ikan gabus di sini? Ya kutuk itu loh, iwak kutuk. Ngerti ini kan lagi piro mang, kungan S10 mau ya kan. Kentean, ngerti tambahi welut. Urang. Apa nih? Bekicot. Habis namanya. Lalu di laut sana, wah banyak itu. Jadi orang-orang desa, orang daratan kering begini taunya ikan yang karena YouTube, ya kan. Sebelumnya nggak tahu dia. Mungkin ada lagi yang lebih parah itu, yang nggak pernah lihat laut, nggak pernah lihat air, ya kan. Pokoknya makannya itu padi singkong. Sebutkan nama-nama ikan. Apa ikan itu? Ikan itu apa, Pak? Kamu nggak tahu ikan? Nggak tahu, apa itu? Iya kan? Nggak tahu sama sekali mau diapakan. Kan ada, ya kan? Umpamanya orang yang tinggal di padang pasir. Gitu. Dia tinggalnya di situ aja itu. Airnya cari susah, ya kan? Terus kamu nanya ikan itu. Dia kan ikan itu apa ya? Begitu kan. Kayak kamu tanya orang dari kerang, cumi, nggak tahu mereka, ya kan? Apalagi lobster itu, kejauhan. Bayu udah tahu lobster? Apa itu? Udang besar. Tebak-tebakannya kan itu, nama-nama ikan. Nanti kalau presidennya Sodik beda. Sebutkan nama-nama nabi. Wow. Nama-nama sahabat. Nama-nama kitab. Nah, gitu kan. Kalau presiden santri ya, sebutkan nama-nama kitab. Kitab apa ini? Pokoknya kitab apa saja. Nanti ada yang nyebut primbon, ya, mujarobat, resep beras kencur, ya. Jadi tergantung anunya, pemimpinnya. Dalam pepatah Arab dikatakan al-insanu ala dini malikihi. Manusia ini ngikut kata pemimpinnya. Kalau Pak Jokowi suka begitu, akhirnya orang ya gitu. Ya. Kalau ketemu Pak Jokowi itu pasti ngapakan nama ikan dulu itu. Nah, apa ini? Nanti jadinya ditanya ini. Dan nanti siapa yang jadi presidennya itu? Wallahu alam. Ya, kan? Gimana Sob? Pilih siapa Sob? Enggak apa-apa, terbuka ini. Kamu pilih siapa? Anies, Prabowo, Ganjar? Prabowo. Kamu pilih siapa? Prabowo. Ya, Prabowo kapan? Ayo, anu pilih siapa, Mbak? Loh. Kan enek Anies, enek Prabowo, enek Ganjar. Pram, pilih siapa? Prabowo. Kamu, Dik? Anies. Kamu? Anies. Oh, Ganjar gak ada yang milih, bahaya. Ya udah saya Ganjar aja. Tiga-tiganya namanya nggak milih, sama aja nggak milih. Kalau udah ngambek udah nggak usah nyoblos lah gitu. Ya terserah kalian yang mau pilih siapa. Ya bagus semua itu. Ini kalau orang Jawa Tengah milihnya Pak Ganjar, kan pernah ke situ Pak Ganjar tuh, gitu. Pernah ke mana tuh? Peranggen ya. Pas kamu di sini ya? Kamu ikut di situ? Kenapa nggak ikut? Tahun ini setelah itu. Tahun ini awal tahun kemarin. Bersihin jalan itu. Saya nggak ikut ke sana. Oh, lah kenapa nggak ngikut? Ganjar Pranowo, ya kan? Beliau kan orang Karanganyar sana itu, yang
Gunung Lawu tuh. Anies, orang Arab ya kan. Sama Caimin. Saya itu nggak senang Aniesnya, senang Caiminnya itu loh. Masih muda, seru lagi. PKB. Orang tempat kita ini kan rata-rata orang NU, PKB gitu kan. Yang itu PKB rata-rata. Partainya itu. Termasuk Ustadz Holil itu kan pengurus PKB dulu seingat saya. Mbak Aziz, Ngasem, Pondok Pandan itu pada PKB-PKB-an itu. Cocoknya PKB aja lah. Partainya NU. Ustadz memilih siapa? Milih PKB aku. Ya kan. Milih Caimin. Lucu orangnya. Itu cucunya pendiri NU. Cucunya Mbah Bisri Samsuri itu. Kowe pas di KTP le. Bro, berarti gak semileh kowe. Wahyu KTP? Belum, berarti gak semileh. Pertanyaannya keliru tadi. Tiba umur gak usah komen. Tapi orang kok pada pindah-pindah gitu ya. Sudah 10 tahun pada bilang-bilang Prabowo gitu kan. Sekarang pada pilih ke Anies terus jelekkan Prabowo. Kan aneh itu. Terus saya itu nggak bilang-bilang loh dulu itu. Gitu. Dia milih saya. Ya suka-suka saya lah milih apa. Nggak usah ditanya. Gitu. Cuma saya melihat orang tuh aneh. 5 tahun yang lalu bela Prabowo. 5 tahun sebelumnya bela Prabowo. Sampai orang pada demo-demo. Sekarang tiba-tiba Anies gitu. Loh, Prabowo dicuekkan begitu saja. Kamu tahu kan siapa yang menang? Akan jadi presiden? Prabowo yang jadi itu. Anies jauh kejauhan. Kalau kamu ingin tahu naik ke lantai atas itu, tengah malam jam 1 tuh. Tengok langit, ada tulisannya nanti Prabowo gitu. Lah Ustaz nyoblos siapa Ustaz? Nyoblos Anies mungkin. Tapi enggak jadi. Enggak jadi dia, ya. Kalau suruh bela Anies, bela Caimin saya gitu. Caimin kan muda. Kalau ini kan tua-tua itu. Muda, punya partai, orang NU, pendiri NU, kakeknya, bapaknya Kiai, kakeknya Kiai, asli Kiai. Gitu. Ya mondok, ya tulen, suka sarungan. Gitu. Asli itu, santri asli Caimin itu. Sementara ini belum jadi. Keyakinan saya begitu. Kayak dulu ya pada milih Prabowo, ya, termasuk orang banyak milih Prabowo, tapi saya bilang nggak jadi Prabowo, Jokowi yang jadi. Tapi milih Prabowo, Ustaz. Milih. Ya, pantas-pantasnya milih lah, nggak jadi. Kan kelihatan orang jadi nggak jadi itu kelihatan. Biasanya itu. Happy apa itu kelihatan orang itu. Bawaannya itu. Terasa. Allahu a'lam. Gitu ya. Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, nggak milih boleh. Kayak kata Sodik tadi, tiga-tiganya dicoblos boleh. Tapi kalau ingin santri yang santri ya Caimin, santri betulan itu. Iya kan? Prabowo sama Gibran, nggak santri. Ganjar sama Mahfud, nggak santri. Anies sama Caimin, Anies setengah santri lah. Yang asli santri Caimin itu. Asli itu. 99,999% santri itu. Masih punya pondok itu, tambak beras itu. Yang sering menyiptakan lagu-lagu sholawat itu. Termasuk kelihatannya Tasripan itu kakeknya beliau yang bikin dulu. Pokoknya satu keluarga situlah Tasripan yang kita pakai itu.
Kan pendiri NU itu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Bulo, Mbah Bisri Samsuri. Gitu. Nah, Caimin ini cucunya Ki Bisri Samsuri ini. Itu. Cuman yang terkenal dengan Rois Akbar itu Kiai Hasyim Asy'ari. Isyarahnya itu dari Kiai Halim Bangkalan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi pada waktu tokoh-tokohnya banyak. Termasuk Raden Mas Alwi, siapa itu yang banyak yang tertinggal itu. Banyak. Nah, didirikan anu tuh enggak satu. Termasuk yang Trowolu ini, Mbah Dahlan. Ki Ahmad Dahlan Utamakin nih, yang Gusali itu loh. Yang di Wirosari itu loh. Haul tiap Syawal hari ke-7 itu dulu Mbah Hasyim Asy'ari waktu mendirikan NU ke situ dulu. Ke Ngaringan. Itu. Karena Mbah Dahlan ini dulu di Tebuireng sana ngajar. Di tempatnya Mbah Halim Bangkalan juga, terus disuruh ke Tebuireng ngajar di tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Termasuk yang di Langon ini, kuburan-kuburan Langon itu banyak murid-muridnya yang Mbah Hasyim Asy'ari. Ada Ki Wahab juga di situ. Atau siapa namanya itu? Kamu cari, saya belum pernah ziarah. Ada namanya itu. Ya, sejarahnya di sini banyak. Termasuk perang-perang dulu di sini. Perang. Zaman Jepang, di sini ada kereta. Sini, kereta gantung. Ke sana. Tarik. Kalau kereta biasa situ dulu ini. Yang deket jembatan kuning tuh. Sebelah sana itu kan dulu, ada relnya, besi itu. Angkut kayu ke sana. Ada dicuri relnya. Dijuali. Itu. Ini dulu ramai ini. Cuma jadi hutan semuanya ya, nggak tahu lah gimana. Itulah bolak-baliknya keadaan itu ya. Yang kota jadi hutan, yang hutan sekarang jadi ibu kota. Yang hutan jadi ibu kota, yang kota jadi hutan, yang hutan jadi IKN itu kan asli hutan itu malah. Gimana tuh, ya kan? Bawahnya nanti betul-betul jadi ibu kota itu. Dulu ini hutan belantara, ya kan? Banyak ular naganya, banyak babinya. Ah, masa sih? Nggak mungkin deh kelihatannya. Kan gitu kan? Banyak 20 tahun lagi itu. Atau 50 tahun lagi. Nggak mungkin, ini kota ya kota kok. Kerajaan ya kerajaan, maksud hutan. Kayak sekarang di sini. Ini dulu bukan hutan, ini kota. Mana? Ya kan? Nggak mungkin. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, membolak-balikkan keadaan itu. Paham? Subhanallah bihamdi. Ada nanya? Boleh nanya? Mas Sob? Bahasa Indonesia ada bersua itu artinya apa? Apa? Bersua. Sering di Alfiah. Bertemu. Papasan ya. Ketemu tapi lewat ini. Bersua. Maratu bi Zaidin. Apa namanya? Ketemu tapi persimpangan. Ya bersua itu tatap wajah. Bersua itu maksudnya ketemu dan sama-sama melihat. Kalau persimpangan kan kayak naik motor sama naik motor gitu kan. Mobil sama mobil itu simpangan namanya kan. Kalau bersua itu ya ketemu di jalan tapi sambil saling tatap-tatapan. Hai gitu, itu bersua. Ketemu tapi klik. Ada yang ketemu tapi acuh, itu namanya simpangan itu. Gitu. Ada lagi? Nanti beli kamus bahasa Indonesia itu loh, KBBI. Kamus besar bahasa Indonesia. Biar kalau ada kalimat-kalimat yang susah nanti kamu bisa cari itu. Bukannya kamus bahasa Arab, Munawir, Bisri itu ya kamus Arab itu. Ada kamus bahasa Indonesia. Itu kan? Cekcok. Nanti kamus bahasa Indonesia itu ada keterangannya. Cekcok adalah. Kawan saya itu dulu beli kamus Jawa Indonesia. Habis baca ketawa ngakak-ngakak itu. 1, 2, 3, sampai 10. 10, 11, terus 11,
rolas. Kok enggak dua, kok bar 11 kok rolas. Rolas. Apa terjemah bahasa Indonesianya? Bilangan antara 11 dan 13. Rolas itu bukan kok terjemahnya 12, enggak gitu. Dia itu nulisnya yang bikin komus tuh loh. Rolas itu. Kata dia, bilangan antara 11 dan 13. Kan ya 12 itu. Ngakak. Jadi kadang-kadang kita ngarang sesuatu tuh perlu lelucon juga itu ya kan. Rong itu apa? Rong itu. Kalau beli nasi 1 bungkus, bahasa Jawanya sebungkus. Nek 2 bungkus, rong bungkus. Nek 3 bungkus berarti telung bungkus. Nek 4 bungkus berarti 4 bungkus. Nek rong bungkus berarti 2 bungkus. Tapi boleh nggak rong gitu toh? Rong bungkus berarti 2 bungkus. Saya beli gorengan, beli berapa rong? Apa rong itu? Nah, itu gimana itu cara ngeklopkan bahasa itu? Makanya perlu belajar dengan yang punya bahasa. Kalau 2 itu ya loro. Kan itu kan. Tapi kenapa kalau 2 bungkus kok rong bungkus? Enggak loro bungkus. Nek 1 bungkus, bahasa Jawanya sebungkus. Nek 2 bungkus, kenapa enggak loro bungkus? Kok iso jadi rong bungkus gitu? Itu kata dari mana itu? Itu perlu diteliti itu. 2 bungkus, bahasa Jawanya rong bungkus. Berarti rong itu 2. Iya kan? Beli kopi, Pak. Berapa? Rong. Rong apa? Rong itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus mudhof, wajib mudhof dia. Rong itu harus ada lanjutannya itu, wajib mudhof. Rong dino, ya kan? Rong rombongan, rong gelas, rong piring, harus gitu. Dia nggak bisa rong, kita nggak bisa. Wallahu alam. Ada lagi?